Ya Tuhan, ya Allah itu kan, aku minta maaf. Tapi kalau aku nggak bantu, pasti ini debet ke mamanya lewat. Memang betul Mas, waktu itu aku lagi urut perut dia itu, pas aku turunin ke bawah kayak gitu, itu di kandungan dia tuh kosong, di begini tuh kosong perut bawah. Itu tuh ternyata janin udah mau nutup jantung. Kamu jangan ganggu aku kan sudah bantuin kamu, sudah menyempurnakan kamu, kenapa ganggu aku? Mbak, semalam jam 2 bayi di sini tuh nangis semua. Mungkin apa anakku datang ya? Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang sebuah kisah dari sosok Bayi Bajang. Nah, Bayi Bajang ini itu pernah kita bahas di sosial medianya Lentera Malam, itu di Instagram dan juga di TikTok. Dimana dikatakan kalau sosok Bayi Bajang itu biasanya digunakan untuk sebagai alat pesugihan dari para dukun. Nah, tapi cerita narasumber kita kali ini berbeda karena si sosok bayi ini gentayangan setelah sengaja digugurkan oleh ibu atau sahabatnya dari narasumber kita kali ini. Dan gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Ibu Rina. Bu Rina, apa kabar, Bu? Baik, Baik ya, Bu Mas, ya? iya. Nah, Bu Rina ini dengar-dengar katanya Ibu Rina ini pernah menolong teman yang lagi ngegugurin bayi itu. Bener, Bu? Iya, itu dia gugurin itu bayi umur 5 bulan dalam kandungan. Nah, kenapa Ibu Rina ini mau nolong temen Ibu nih? Padahal di sini kan dalam tanda kutip kan ada dosa, ada hukum. Iya, Gitu. jadi mau sebenarnya nggak pengen nolong, cuman karena melihat temen itu kesakitan antara hidup dan mati ya saya terpaksa nolong. Takutnya nanti kalau dia mati repot semua. Kena dampak semua kayak gitu. Sebenarnya saya juga nggak pengen, kasihan kayak gitu. Nah, setelah Ibu Rina ini nolong teman Ibu nih untuk ngegugurin, itu Ibu Rina ngalamin kejadian. Iya, digangguin. Nggak cuma saya doang, tapi beberapa temen yang di dalam kos pun juga semua kena dampaknya, semua digangguin semua. Kalau untuk ibunya sendiri gimana? Kalau untuk ibunya sendiri nanti saya kasih tahu ya Mas ya. Oke, nanti diceritain ya Bu ya, Iya. karena saya penasaran juga nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalian kalau mau jadi narasumber sama seperti Ibu Rina ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Rina, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2005. Iya. Aku tuh kerja di tempat massage di sana bareng sama teman-teman di situ. Terus kosanku kan di belakang, ada temen yang lagi butuh kosan. Nah, dia cerita dia sedang hamil 2 bulan. Terus dia mau ngekos aja, dia bilang kayak gitu. Habis ngekos, dia berusaha untuk gugurin itu kandungan karena pacarnya nggak mau tanggung jawab dengan alasan sekali langsung jadi. Itu bukan berarti anak aku, dia bilang gitu. Jujur temanku itu sakit hati gitu kan. Nah terus akhirnya itu cowok pergi ninggalin dia, nggak bisa lost contact, nggak ada yang bisa dihubungin. Nah terus udah begitu dia mencoba minum obat yang dari dokter sampai ramuan sampai jamu itu mental.
sampai ke tukang urut ke Sukabumi pun juga mental, nggak bisa. Nggak bisa. Memang pada dasarnya janin itu pengen hidup, kuat ya, pengen hidup kayak gitu. Terus akhirnya udah dia bilang 2 bulan, tak pikir kan ya kayak ati ayam gitu kan, kayak cumi-cumi kayak gitu lah, kecil kalau 2 bulan kayak gitu. Nah akhirnya dia ke daerah Jakarta Timur itu buat ke aborsi, tapi dokter bilang ini sudah 5 bulan. Nggak bisa dengan aborsi di tempat, takut beresiko. Dokter juga nggak mau dan akhirnya dia dikasih obat untuk disuntik sama dimasukin ke misfi sama yang diminum. Jadi tuh bener-bener obat itu dari dalam. Nah kebayang ya itu dari siang jam 12 siang sampai malam itu kontraksi terus ya. Kita pulang kerja jam 10. Itu dia kesakitan. Terus kita karena kos-kosan bareng kan kita nengok gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus temanku salah satu nyeletuk, "Rin, tolonglah bantu keluarin. Karena kalau nggak dibantu, nggak diurut perutnya, bayi nggak keluar, nanti dua-duanya mati. Sedangkan nanti kalau beresiko dia si temanku itu meninggal di situ kan pasti kasus, ya kan?" Iya. Akhirnya mau nggak mau, aku bantu. Tapi aku bilang, aku tuh sebenarnya nggak bisa. Karena aku biasanya tuh ngurut demi yang baik-baik aja. Cuman ini kalau nggak ditolong, lewat, aku bilang gitu. Karena dia juga udah pas hamil itu udah sakit-sakitan, ya kan. Akhirnya udah tuh, aku sebelum pegang perut dia itu aku doain dulu. Ya Tuhan, ya Allah itu kan, aku minta maaf. Tapi kalau aku nggak bantu, pasti ini debet ke mamanya lewat, aku bilang gitu. Pas aku urut, tak pikir ya bentuknya kayak ati ayam gitulah ya, kayak cumi-cumi kayak gitu. Pas keluar, itu udah kaki. Kebayang dong, kaki bayi. Dan gue langsung spontan, astagfirullahalazim, aku bilang kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, tinggal motong tali ari-ari. Nah kan aku bukan dokter, bukan bidan istilahnya, bukan dukun bayi kan. Aku manggil bu kos yang di bawah, "Cik tolong potong ini tali pusar." Dia juga nggak berani. Akhirnya ya udah itu jam 1 malam lah lewat gitu, jam 1 malam lewat itu kita bawa ke puskesmas. Bawa ke puskesmas di daerah Tebet ya kan. Akhirnya ya itu masih gundul-gandul itu janinnya. Masih gendal-gendul itu kosan kita di atas loh, kita turun tuh bopong-bopong dia, bawa ke depan lagi gitu kan, bawa ke sana, terus si bidannya bilang, "Dari keluarga ibu ini," gitu kan. "Oh iya saya," gitu. "Bu ini lihat janinnya dulu ya." Oh itu spontan aku udah nggak bisa, "Oh jangan saya, aku bilang kayak gitu. Aku suruh teman yang lain masuk. Nah udah di situ diserahin, akhirnya janin kan dibawa pulang sama bu kos ya kan. Aku sama anaknya yang punya kosan itu ke daerah belakang apartemen Casablanca itu kan ada yang jual bunga sama perlengkapan orang meninggal. Aku beli di situ, bilang beli perlengkapan orang meninggal itu 2:30 pagi. Nah udah kejadian itu pulang kita ke kosan. Itu rame tuh di kosan. Kita lagi diinterogasi tuh sama bapak kos, kejadiannya gimana, gini. Terus udah, berarti besok pagi kita kuburin di daerah Casablanca. Tapi jujur ini ilegal. Karena posisinya kita nggak ada uang, ya kan? Terus pagi-pagi tuh dimandiin, kasih bunga kayak gitu, terus dipocong pakai kain kafan. Iya, si janinnya ini memang di sebelah sini tuh karena obatnya tuh keras ya. Jadi dia tuh ngelupas di sini. Kayak kebelah begitu tuh sini. Komplit, sudah ada hidung, mata, jenis kelaminnya udah ada semua. 5 bulan. Itu jenis kelaminnya laki-laki itu. Terus udah dikafanin, kita kan nggak mungkin gendong-gendong begitu kan, kita masukin di kardus sepatu. Terus dibungkus kayak plastik, kresek, ditenteng lah kita. Pagi-pagi tuh sekitar jam 5:30 pagi kita ke Casablanca. Dan itu kita memang jauh dari kuburan yang ini pinggirannya gitu kan. Yang rumputnya tuh tinggi-tinggi. Kalau kita jongkok aja sama rumputnya aja gedenya sama tingginya kayak gitu. Ya udah kita gali tanah di situ, kita bacain doa segala macem ya kan. Udah selesai.
kita pulang, ya kan, kita pulang. Habis penguburan, siang kita pulang. Terus malam itu memang hawanya tuh, suasana dukanya tuh bener-bener melekat. Di atas itu hawanya udah nggak enak gitu kan, aku ngerasa nggak enak kayak gitu. Malam pertama, aku tidur di bawah tuh, bareng sama Bu Kos ya kan, rame-rame di ruang TV, depan ruang TV. Nah itu udah kedengeran suara bayi nangis. Itu di kuping sebelah doang. Aku juga kuping sebelah kiri doang ini gitu kan. Terus yang Bu Kosnya itu juga bilang, "Rin, lu denger nggak?" "Iya," aku bilang kayak gitu. Terus anaknya kebangun dari tidur. "Mama, itu ada dedek kecil tuh di depan TV," dia bilang kayak gitu. Nah itu malam pertama. Aku bilang malam pertama itu, terus jangan ganggu aku dong, aku kan udah bantuin kamu. Kamu kalau mau ketemu sama mamamu, sana, pergi ke rumah sakit, mamamu masih di sana. Nah, itu di rumah sakit anak bayi yang baru lahir itu pada nangis semua. Itu malam pertama. Itu Ibu Rina itu tahu dari mana? Dari mamanya, pas besok paginya saya nengokin dia. "Mbak, tadi malam jam 2-an, bayi yang di sini pada nangis semua, Mbak. Apa anakku datang ya?" Dia tanya begitu. Aku bilang, memang semalam 1:30 itu di rumah sana si Ai lihat. Anak kecil itu lihat ada dedek kecil di depan TV. Kita juga dengar suara bayi nangis kayak lambat-lambat jauh kayak gitu. Nah, terus aku bilang kalau mau nemuin mamamu ada di rumah sakit. Ya mungkin benar, datang ke sini. Itu malam pertama. Itu 1:30? Ya, 1:30. Di rumah sakitnya di jam 2 tuh? Di jam 2. Nah, di malam yang kedua itu aku dimimpiin lagi. Ada anak kecil minta digendong. Aku angkat. Nah, terus dia bilang kayak nunjukin kayak susu sama telur kayak gitu. Aku dikasih mimpi tuh kayak begitu. Aku bangun, ceritalah sama si Bu Kos. "Ci, aku mimpi begini gitu kan." Pas waktu aku udah bilang sama Bu Kos itu, Bu Kosnya bilang, "Ya udah, nanti aku bikinin aja." Gitu. Karena aku berangkat kerja, jadinya Bu Kosnya itu bikinin sebelum maghrib. Susu kental manis 1 gelas sama telur rebus. Taruhlah di meja di dalam kamar aku. Nah, terus malam kedua itu memang tidak ada gangguan. Cuman aku lihat lampu. Lampu itu di kos-kosan itu kan ada yang buat di terasnya kan. Itu tetep mati. Itu sampai diganti 3 kali mati terus. Nah, terus sampai pagi kan aku kan tidur nggak di atas ya, di bawah ya. Terus paginya aku mau beresin susu putih itu tadi, tak cicipin susunya gini, udah hambar, udah nggak ada rasa dan berkurang sedikit, segaris iya, kayak gitu. Nah itu sudah selesai hari ketiga. Hari ketiga ini iseng kita main kartu. Nah main kartu masih tetap dikasih air susu putih itu, susu manis itu sama telur rebus. Kita main kartu lah di situ. Sebelah kamar sudah tidur pules dari sore. Nah, mungkin karena sudah jam 1 lewat, kita nggak bubar, dia kan lapar mau masuk tuh bingung mungkin ya. Dia keplak tuh mukanya teman sebelah yang lagi tidur. Tangan bener-bener tangan anak kecil. Plak kayak gitu, dia bilang, "Aku lapar." Dan itu temanku langsung duduk, ngos-ngosan buka pintu, cerita ke sebelah, kita lagi pada main kartu. "Rin, tadi aku ada yang ngeplak mukaku. Karena kecil bilang aku lapar." Nah udah, langsung spontan itu kartu kita lempar semua, kita bubar. Karena sesajen itu ya, sesajen itu di dalam di dalam kamar aku. Iya, lagi pada main kartu. Iya. Dia nggak berani. Oh, lucu juga sih, lucu, cuma serem. Nah di situ. Nah setelah itu malam-malam berikutnya itu ya kan malam keempat itu kan mamanya masih di rumah sakit sampai 5 hari ya kan.
kamarnya itu berantakan katanya, berisik. Kamar pojok itu bilang, itu sebelah kok berisik banget sih. Padahal di situ nggak ada orang yang tidur di situ, kan mamanya belum pulang dari rumah sakit. Akhirnya kan kamar kan dikunci, ya kan. Kita ngomonglah sama bapak kos, minta tolong Pak dibuka. Karena dibilang katanya berisik, ada apa. Pas dibuka itu kamar berantakan. Segala mainan boneka, segala kayak spray itu berantakan, acak-acakan. Jadi setiap malam itu kita tuh kayak apa ya, kayak mencekam kayak gitu. Tidur di bawah, suara langkah kaki tuh di atas itu kayak langkah anak kecil tuh lari-lari. Padahal tuh nggak ada anak kecil di atas tuh nggak ada. Anak kecilnya tuh di bawah, anaknya yang punya kos-kosan itu di bawah sudah tidur dari jam 9, sedangkan 9 malam. Sedangkan itu langkah kaki itu sekitar jam 1:30 kayak gitu. Tapi pas aku buka pintu tuh kadang ada yang iseng gitu kan. Buka pintu, siapa sih? Nggak ada orang. Itu sering kayak Itu gitu. sering kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Kan aku mau pindah kosan nih ceritanya. Dia sudah berjalan sekitar sebulan lah ya. Udah sekitar sebulan kejadian itu. Dan anehnya ini mamanya ini sepulang dari rumah sakit kan 5 hari. Ya kan? 5 hari di rumah sakit pulang ke kosan itu langsung dia cabut. Keluar dari kosan. Jadi kayak mau buang hajat doang itu di situ. Dan aku tuh bikin malu loh. Aku tuh sempat malu banget. Karena yang bawa dia ke situ tuh aku, kejadian baru 1 bulan bikin masalah, sudah selesai, udah beres masalah dia, udah langsung cabut. Kayak begitu. Terus di tempat kerja pun juga dia kayak bikin masalah dan bikin aku tuh merasa nggak nyaman di tempat kerja dan akhirnya aku keluar. Bikin masalah kayak gimana? Bikin masalahnya itu kan aku izin, aku memang lagi nggak enak badan, sakit. Tapi dia nulisnya di situ capek. Kan beda jauh. Kalau kerja semua capek. Tapi kalau orang nggak bisa, memang badan lagi nggak fit, otomatis nggak bisa dipaksa. Nah kan kayak gitu. Jadi aku ditegur sama SPV ku, akhirnya aku keluar, mengundurkan diri. Udah kayak gitu, aku pulang di kosan dan rencananya aku tuh mau pulang ke kampung, ya kan, karena aku mau nikah waktu itu. Aku beresin kos-kosan aku tuh ngelihat di belakang itu kayak ada anak kecil berdiri gitu di belakang, tapi dia nangis kayak sedih kayak gitu, kayak suara bocah nangis kayak gitu. Aku tanya, ini siapa? Kamu siapa? Aku bilang gitu. Kalau kamu ada di sini, jangan ganggu penghuni yang lain. Walaupun aku udah nggak di sini, aku bilang begitu. Tapi kalau kamu mau ikut aku, ya jangan rewel. Aku bilang gitu. Dia nggak jawab apa-apa itu. Dia cuma diam. Aku sambil kemas-kemas barang. Nah, udah kayak begitu. Jam 12 malam itu aku angkatin barang ke tempat saudara sama gue itu kan ke depan. Ini kaki nggak bisa buat jalan sama sekali. Tiba-tiba. Sampai aku pikir asam uratku kambuh, apa rematik gini aku bilang gitu. Sampai nggak bisa jalan, sampai dipapah. Dan akhirnya aku lagi tiduran itu, aku sempat kesurupan. Dan kesurupan pun suara anak bayi nangis. Suara bayi nangis, terus udah kayak gitu. Suamiku itu kan dulunya kan dia bisa gitu kan ngomong, cuma kasih tahu kamu jangan ganggu, kasihan, dibilang kayak gitu. Terus dia bilang katanya aku mau ikut Bude, dia bilang gitu. Kalau manggil aku kan Bude gitu kan. Ya udah. Habis dari situ aku habis kesurupan, kakiku udah enak lagi buat jalan, buat loncat-loncat udah. Ternyata dia diikat kakiku itu supaya dia tuh jangan ditinggal. Kayak anak kecil. Ya, digondelin lah kakiku di situ. Udah itu terus sampai sekarang lah bareng. Sampai sekarang dengan wujud masih anak kecil umur 4 tahun. Itu ibu tahu dari mana? Jadi dulu itu sempat aku ke Jambi, ya ada datuk ngasih tahu ke aku, ini ada bayi bajang 2 ikut kamu. 2.
Dua, yang satu ini karena dulu itu si bayi bajang ini suka main di sekolah sebelah itu, di kontrakanku dulu kan sebelahnya kan ada sekolahan, ada guru yang keguguran tapi janinnya dibungkus kantong plastik dibuang di sampah. Hah? Dan itu main bareng sampai sekarang jadi temenan. Mereka berdua main bareng. Oh, Ibu Rina ini ngerasain tuh ya? Kalau Iya. ada. Ada dua kayak gitu. Oke. Itu si Datuk bilang begitu. Oke. Nah, tadi kan kalau menurut Datuk yang ngasih tahu Ibu ya, si sosok bayi ini itu seperti anak umur 4 tahun ya. Nah, padahal tadi yang pada saat ngegugurin itu masih dalam bentuk janin itu. Itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Jadi si Datuk menjelaskan bayi itu kalau meninggal pertumbuhannya itu cepat. Cuma beberapa hari aja dia langsung bisa jadi balita. Oh. Tapi setelah jadi balita, dia stucknya di situ walaupun dia umur udah 20 tahun, nyatanya masih tetap kayak anak balita 4 tahun. Balita 4 tahun. Iya, seperti itu. Oh, umur tahun. Ini serem juga sih. Terus pas waktu kerja di daerah Pangadegan, ada temen aku yang spontan itu tiba-tiba mukanya tuh panik, ngelihat katanya di sebelahku tuh ada sosok anak kecil botak, terus kulitnya ini merah marun, kulitnya merah marun dan bertaring, itu duduk di sebelah aku. Dan dia bilang, "Mbak Karin, awas Mbak, itu di sebelahmu ada ini." Aku cuma bilang, "Ada apa?" Aku nggak ngerasa ada apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Terus dia kasih tahu itu ngejelasin anaknya udah begini-begini, tapi ini baik Mbak, dia bilang kayak gitu. Oh iya, aku bilang kayak gitu. Cuma aku juga istilahnya karena dia bisa lihat ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia nggak jahat, nggak ganggu. Aku bilang gitu. Itu terakhir dapat kabarnya kapan tuh, Bu? Dikasih taunya memang sudah lumayan sih, udah lumayan lama. Terus kemarin juga ada yang bilang juga begitu. Ada yang bilang katanya juga kalau seumpama ini bayi bajang, kalau seumpama dipisahin, misalkan diusir, itu takutnya kalau sampai ketemu sama dukun ilmu hitam, itu buat nambah kekuatan dia. Karena bayi bajang itu kekuatannya lebih kuat. Betul. Sering dijadikan ibaratnya bahan untuk pesugihan ya, alat untuk pesugihan ya. Kalau ini lebih ke guna-guna. Guna-guna. Itu baru Bu, ada yang ngasih tahu ini baru-baru nih. Baru-baru kemarin nih. Iya, ada lah itu yang ngasih tahu. Nah tapi Ibu Rina kan tadi sempat cerita ya kalau si bayi ini kan ada luka. Ya, ada lukanya. Nah menurut teman Ibu Rina ini yang lihat itu masih ada lukanya? Masih ada lukanya. Selain itu apa lagi? Terus ada bekas luka di pelipis sebelah kanan. Terus warna kulitnya itu memang merah marun gelap, ya kan. Terus giginya bertaring. Dia badannya nggak terlalu gede sih, badannya masih kayak bocah umur 4 tahun. Terus dia pakai popok, model kayak popok. Jadi kadang temanku itu suka bilang, "Piara tuyul ya," kayak gitu. Ya aku bilang, kamu nggak bisa ngebedain antara bayi bajang dan tuyul. Jujur, kalau ada yang bilang tuyul, dia marah banget karena dia nggak nyolong duit. Dia bilang gitu. Oh, Ibu Rina sempat tahu ya soal hal kayak gitu ya? Dikasih taunya seperti itu. Bu Rina ini sempat ziarah lagi nggak sih Bu ke makam anak itu? Setelah 7 hari meninggal, itu pengen nengokin kayak gitu. Tapi jujur Mas, tempatnya itu kan luas, terus gak ada nisannya. Kita mau nyarinya di mana, aku nggak tahu. Bloknya di mana juga nggak ngerti kan. Akhirnya kita bertiga tuh, aku, temanku, sama calon suamiku waktu itu, almarhum itu suami. Terus udah kayak gitu kita jalan, udah kita turun di blok. Pas sampai di tengah-tengah itu aku bingung, aku bilang aku mau nengokin kamu, tapi aku nggak tahu tempatmu tuh sebelah mana, aku udah lupa. Kalau kamu
tahu kamu kasih tanda supaya kita nyampe di kuburan kamu ya, saya bilang kayak gitu. Bu Rina tuh ngebatin tuh kayak Iya, gitu ya. ngomong kayak gitu kan. Terus akhirnya sampai di perempatan itu, pertigaan gitu, di blok itu aku bingung. Terus akhirnya nanti kaki nih kiri tuh kayak ngelangkah, kayak ditarik kayak gitu. Oh sini, aku bilang gitu. Aku ngajak sama temanku itu, lewat sini nih, aku bilang gitu. Nih kakiku ngelangkah sini kayak gitu. Terus pas di pertigaan kayak gitu, ini kemana lagi? Saya bilang kayak gitu. Ini kaki ngelangkah lagi, kayak dikasih unjuk ini kaki kayak gitu. Terus nggak lama, yang masih inget itu cuma ada pohon singkong karet, itu gede. Itu pas di bawah situ nguburnya. Benar Mas, aku ngelihat, oh itu pohon singkong karetnya ada. Oh karena itu jadi petanda? Iya, buat tanda kalau dia dimakamin di situ. Dan di situ. Itu pun ilalangnya tuh tinggi banget Mas, Iya, rumputnya. Jadi kita jongkok aja sama ilalang gedenya sama. Nah ini kan memang Ibu Rina ini kan udah nggak kerja ya nih sama temen yang nyusahin itu ya. Nah itu kabarnya gimana tuh? Nah, kemarin tuh sempat beberapa bulan yang lalu kita ketemu gitu kan. Karena setelah lebih dari 10 tahun, itu saya nggak ketemu sama dia. Terus udah kayak begitu, ketemu lagi sama dia tuh tanya, Mbak, itu anakku masih suka ikut kamu nggak? Dia tanya begitu. Aku jawab, masih ada. Kalau kamu mau ngomong ya, mungkin dia bisa dengar. Tapi dia lebih tidak pengen ngebahas masa lalu dia. Kayak itu istilahnya kayak udah kayak buang aib kayak gitu. Iya. Jujur, waktu setelah pas 1 bulan dia keluar dari rumah sakit itu, aku sempat nemuin mereka berdua di tempat kerja gitu kan, di tempat kerja mamanya itu. Aku datang, terus aku bilang, anakmu pengen ketemu sama kamu, aku bilang gitu. Terus aku tuh nggak bisa nebak dia tuh mau ngomong apa gitu, aku nggak ngerti gitu kan. Tiba-tiba dia langsung marah, dia ngomong, kamu, aku mau hidup tapi di dalam perut. Langsung ngomong kayak begitu. Itu ngomongnya dari itu mana? dia masuk ke aku. Oh, Ibu Rina kesurupan. Iya, kerasukan di situ. Terus dia bilang, aku mau hidup tapi aku di dalam perut. Memang betul Mas, waktu itu aku lagi urut perut dia itu, pas aku turunin ke bawah kayak gitu, itu di kandungan dia tuh kosong, di begini tuh kosong perut bawah. Itu tuh ternyata janin udah mau nutup jantung. Karena dia bilang, kalau aku mati kamu harus ikut mati, karena aku nggak mau mati sendirian. Dia udah ngomong kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang sama si bocah ini, kamu jangan kayak gitu, kasihan, nggak boleh. Saya bilang kayak gitu. Terus aku bilang, mamamu nggak sayang sama kamu, tapi kamu punya bude yang sayang sama kamu. Itu ya air mataku netes-netes, berderai-derai kayak gitu. Tapi bener Bu, kita kan di sosial medianya Lentera Malam itu kan ada beberapa konten tentang bayi bajang gitu ya. Nah itu memang sering disalahgunakan ya oleh para dukun ya Bu ya. Itu diantaranya ada yang buat pesugihan, mungkin juga untuk guna-guna. Iya, kalau untuk pesugihan mungkin juga dia bisa jadi sih, cuma mungkin mediatornya yang beda. Mediatornya beda ya. Gitu. Bayi bajang. Bayi bajang itu. Oke. Nah, Bu, ini mungkin kan ini Ibu kan pernah ngerasain ada temen nih yang pernah mencoba untuk gugurin bayi gitu ya. Ini mungkin bisa kasih pesan-pesan nih ke pasukan Lentera Malam atau penonton Lentera Malam itu. Gini, istilahnya kalau memang sudah hamil, itu kan kalau bisa jangan digugurin, itu nambah dosa lagi, ya kan? Itu nanti di sananya tuh dipertanggungjawabkan. Ya, kalau bisa ya istilahnya ya berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalau nggak berani tanggung jawab, mendingan jangan berbuat. Iya betul. Kayak gitu. Masa mau enaknya doang? Kasihan. Iya harus. Dan itu pun juga istilahnya aku lihat yang di YouTube-nya kayak yang Buningsih kemarin itu kan bayi bajang banyak banget itu.
Oke. Dan itu bayi bajang tuh macam-macam Mas. Tergantung dari energinya. Dia energinya positif apa negatif. Kalau dia energinya positif, dia bisa jadi yang baik kayak gitu. Misalkan dimintain tolong supaya yang sakit bisa bantu nyembuhin apa gimana, itu bisa. Tapi kalau energi yang negatif itu, kalau ketemu sama dukun yang ilmu hitam ya jadi Jadi ibarat- kekuatan dia, Iya, nambah peliharaannya kekuatan, dukun, ya. iya kayak Ngeri gitu. banget sih. Yaudah, mungkin Ibu Rina ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih. Cukup ya Bu ya? Cukup, iya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Bu Rina ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan tadi juga udah dikasih pesan sama Bu Rina ini, ya tolonglah berani berbuat, berani juga untuk bertanggung jawab ya. Makasih Bu Rina udah datang ke Lentera Malam. Gue tutup aja video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.